Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Nurul Inaya, nomor induk mahasiswa 21040450201 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Apa sih komunikasi itu? Secara etimologis, komunikasi atau communication berasal dari perkataan Latin communis yang berarti sama, atau communicare yang berarti membuat sama. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pada hakikatnya, komunikasi dalam konteks tulisan ini adalah pernyataan antar manusia. Apa saja fungsi komunikasi? Yang pertama, pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan sesamanya tidak akan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Pandangan orang lain terhadap kita menjadi penting untuk pembentukan diri. Contohnya, nasihat orang tua, wejangan ustadz, dan didikan guru membantu kita untuk menemukan siapa kita. Semua itu diperoleh dengan berkomunikasi. Fungsi yang kedua, menyatakan eksistensi diri. Apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat ataupun kelompok kita harus berkomunikasi. Kita harus mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau kepada rekan-rekan kita. Contohnya, siswa yang aktif di kelas dapat dipandang sebagai bentuk eksistensi dirinya yang ingin berbeda dengan kawan-kawan lainnya. Dengan berkomunikasi, kita bisa dipandang oleh orang lain keberadaan kita. Fungsi yang ketiga, melangsungkan kehidupan. Perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia adalah melalui sentuhan orang tua pada kita sebagai upaya respons atas keinginan bayi melalui tangisannya. Dengan komunikasi, orang tua mengajarkan kita arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Semakin dewasa, semakin banyak yang dipelajari dengan komunikasi antar sesama sehingga timbul rasa ketertarikan dengan lawan jenis, timbul sikap memilih, menyortir, dan akhirnya mengambil keputusan dengan siapa ia berteman hidup selamanya. Lalu dia menikah sampai mendapatkan anak, dan kepada anak-anaknya mereka mengajarkan apa yang pernah mereka terima dari orang tuanya dulu. Demikian seterusnya. Dengan demikian, komunikasi melangsungkan kehidupan dan mewariskan keperadaban. Fungsi yang keempat, memupuk hubungan. Melalui komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Fungsi yang kelima, mengekspresikan perasaan. Seseorang dapat mengungkapkan perasaan melalui pesan-pesan verbal dan non-verbal. Contohnya, siswa yang sudah lulus ujian mengekspresikan kegembiraan dengan berbagai cara, seperti sujud syukur, meloncat, berteriak, dan menangis terharu. Fungsi keenam, fungsi instrumental. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk menginformasikan pesan, mengajarkan ilmu, menghibur, mempengaruhi orang lain, mengubah sikap, opini, perilaku, dan masyarakat. Apa saja unsur-unsur komunikasi? Berdasarkan definisi dan model komunikasi, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, pengirim atau komunikator. Dalam konteks belajar mengajar, guru dan siswa berperan sebagai komunikator, sehingga terjadilah komunikasi dua arah. Ketika guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, guru berperan sebagai komunikator dan siswa berperan sebagai komunikan. Sebaliknya, ketika siswa bertanya atau menyampaikan jawaban pertanyaan kepada guru, siswa berperan sebagai komunikator dan guru berperan sebagai komunikan. Kedua, penyajian atau encoding. Penyajian atau encoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, tulisan, suara, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. Dalam proses pembelajaran, guru harus mengemas materi pembelajaran yang akan disampaikannya kepada siswa ke dalam bentuk tulisan, ucapan, ataupun gerakan. Yang ketiga, pesan atau message. Pesan atau message adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Dapat pula dikatakan bahwa pesan adalah sesuatu atau makna yang terkandung dalam simbol-simbol. Pesan dapat berbentuk verbal, yaitu ucapan dan tulisan, atau berbentuk non-verbal, yaitu berupa gerak tubuh atau ekspresi wajah. Dalam proses pembelajaran yang dimaksud dengan pesan adalah materi pelajaran. Keempat, saluran dan media. Saluran adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Bagi manusia, saluran komunikasi diantaranya panca indera berupa pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, dan rasa. Oleh sebab itu, manusia dapat mengirimkan pesan secara tertulis melalui surat, papan tulis, buku, faksimil, dan lain-lainnya. Yang kelima, penyajian ulang atau decoding. Penyajian ulang atau decoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Pemahaman penerima terhadap pesan yang diterimanya merupakan hasil komunikasi. Yang keenam, penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan adalah penerima pesan atau individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Yang ketujuh, umpan balik atau feedback.
Umpan balik atau feedback adalah informasi yang kembali dari komunikat ke komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dari umpan balik ini, komunikator dapat mengetahui pemahaman dan reaksi komunikan terhadap pesan yang dikirimnya. Dengan adanya umpan balik ini akan terbentuk arus komunikasi dua arah. Itulah tadi pemaparan singkat mengenai komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.